Nah, buka firman Tuhan sama-sama dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Akan baca mulai ayat yang pertama supaya kita mengerti akan konteksnya. Lalu kemudian kita akan lihat bagian per bagian dan mari kita belajar akan pribadi Tuhan lewat firman Allah ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sampai di sini saudara. Nah, saya belajar sesuatu yang selalu diulang manusia dari zaman ke zaman. Mereka orang Israel ini berdosa sehingga karena dosanya akhirnya mereka mendapatkan hukuman, yaitu mereka dikuasai oleh orang Midian dan beberapa suku yang lain. Kenyataan itu sudah mereka ketahui, lalu mereka berseru, mereka menjerit kepada Allah. Mereka menyembah berhala, lalu mereka hasil dari penyembahan berhala itu mereka dikuasai bangsa lain. Mereka menjerit kepada Allah, Tuhan kirimkan nabinya, dan Nabi Allah berkata, karena kamu berbuat dosa, ini hukumanmu, tapi sekarang Allah akan melepaskan engkau. Itu sudah jelas bagi mereka. Nah, persoalannya sekarang adalah, ketika kemudian Allah mendatangi Gideon, memberikan tugas kepadanya untuk menyelamatkan akan orang Israel, sekali lagi lihat, reaksi Gideon ini aneh sekali. Dia mengajukan pembelaan sepertinya bahwa apa yang dialami adalah sungguh-sungguh kesalahan Tuhan semata-mata. Saya belajar ada beberapa sikap
yang selalu diambil orang Kristen ketika Allah itu mulai berbicara, menyatakan akan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Yang pertama biasanya mereka menyalahkan Tuhan sebagai sumber persoalan dari segala sesuatunya. Mereka tidak pernah mau mengakui bahwa segala yang ditimpakan dalam hidup mereka sepenuhnya karena kesalahan mereka. Mereka berkata seperti Gideon berkata, Tuhan, kalau Engkau menyertai kami, mana buktinya? Mana kenyataannya? Engkau berkata begini, nenek moyang kami berkata seperti ini, mana bukti penyertaan-Mu? Dan selalu itu yang merupakan argumentasi dari banyak anak Tuhan terhadap Allahnya. Saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara. Banyak orang berkata begini, saya akan berdiam diri, saya ingin mengkoreksi diri. Dengarkan baik-baik. Kalau kita mengkoreksi diri sendiri, tidak pernah kita akan jumpai akar persoalan yang sebenarnya. Seperti kita berkata begini, aku mau periksa mataku sendiri. Tanpa cermin, aku mau periksa mataku. Saya mau beritahu saudara, tidak pernah ada hasilnya. Semua yang hasil koreksi diri akan menutupi akan akar kebusukan yang paling dalam. Yang Allah inginkan buat kita adalah membuka diri terhadap terang dari Tuhan. Disitulah semua kebusukan, akar kebusukan manusia akan dibongkar habis. Tapi lihat kenyataan pada hari ini, sebagian besar dari kita selalu berkata, mengapa Allah izinkan saya mengalami semuanya ini? Ketika kita menghadapi banyak masalah, selalu tudingan pertama diarahkan kepada Allah kita. Tapi sebenarnya kita belajar, Tuhan tidak pernah keliru, saudara. Dia tahu apa yang dia buat. Sebab kalau dia keliru, dia akan berhenti jadi Allah. Sebab dia adalah pribadi yang maha sempurna. Dan dalam kesempurnaan yang paling sempurna itu, tidak pernah bisa kesalahan dibuat. Dari naturalnya, tidak pernah bisa dilahirkan satu kesalahan pun. Sebab dia memang sempurna. Kalau kita bisa belajar pribadinya, dan mengizinkan Tuhan menerangi hati kita, orang Kristen ini menurut saya orang yang paling kurang ajar di dunia, saudara. Setan dengar nama Tuhan langsung kabur. Orang Kristen ditengking malah berbantah-bantah luar biasa. Selalu punya self-righteousness. Membenarkan diri sendiri. Dianggapnya dirinya yang paling benar. Dan akhirnya Tuhan yang paling salah. Tapi hal yang kedua yang saya perhatikan. Karakter orang ini adalah selalu memberikan jawaban atau pertanyaan kepada Allah yang sifatnya teknis. Ini seperti janda di Sarfat. Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Elia begini, pergi kepada seorang janda di Sarfat, aku sudah berfirman kepadanya, supaya memberi engkau makan. Jadi janda ini sudah tahu, Allahnya Elia berfirman kepadanya, beri makan hambaku Elia. Waktu Elia datang, dia minta minum dan dia berkata, berikan juga roti kepadaku untuk aku makan. Dia sudah dengar firman, tapi jawaban kepada Elia teknis. Begini masalahnya Nabi katanya. Tepung tinggal segenggam, minyak tinggal sedikit. Nah ini sebetulnya kami buat roti untuk aku dan anakku, lalu kami mati. Nah kalau kamu minta, teknisnya susah baginya. Barang terlalu kecil, tidak mungkin dibagi, teknisnya tidak bisa. Sama seperti ketika Yesus mengajar kepada 5.000 orang, lalu kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, jangan suruh mereka pulang, kamu yang harus beri mereka makan. Mereka percaya akan kuasa Yesus, mereka melihat akan demonstrasi kuasa Tuhan, luar biasa. Waktu diberi firman, kamu yang harus beri mereka makan, jawabannya teknis. Yang kami punya cuma 5 roti dan 2 ikan. Dibagi-bagi nggak cukup Tuhan. Uang 200 dinar pun tidak cukup untuk memberi mereka makan. Selalu jawabannya atau pertanyaan baliknya sifatnya teknis. Tapi saya ada kabar baik buat saudara. Tuhan
tidak pernah ngeladeni teknismu itu loh saudara. Tidak pernah dia mau ladeni. Gideon mengeluh, Tuhan kalau engkau menyertai kami, mengapa ini? Alkitab berkata Allah berpaling kepada Gideon. Dengan kata lain dia tatap matanya, dia berkata, tidak usah urusan dengan yang kamu katakan karena kepicikanmu membuat engkau tidak pernah mengerti. Sekarang kamu mesti pergi. Dan itu Allah saudara. Tuhan bukan begini nih saudara ya. Tuhan ini bagaimana? Iya ya, gua gak kepikir nih. Sorry keliru ngomongnya. Ntar gua rapat lagi dah. Ya ini masukan bagus. Keliru aku nih ya. Gak pernah saudara. Itu kita saudara. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah sesuatu. Jangan coba hadapkan kepadanya masalah teknis saudara. Sebab kalau firman itu mengendap hanya di pikiran. Itu yang membuat Anda dan saya bergulat soal teknisnya bagaimana. Tapi kalau engkau biarkan masuk ke dasar hatimu yang paling dalam, itu menghasilkan kekuatan untuk engkau bisa melangkah dan engkau kerjakan yang dia perintahkan dan dia atur semua sisanya. Nah, saya belajar ini Tuhan kita, saudara. Dan kalau kita tidak pernah mau mengerti akan hal ini, saudara dan saya tidak pernah bisa melakukan hal besar bersama dengan dia. Saya ceritakan minggu yang lalu. Waktu saya disuruh mulai akan gereja ini, waktu Tuhan suruh kita mulai, saya berkata kepada saudara, saya tidak punya banyak hal yang saya yakin saya bisa. Lalu saya pikir teknisnya, saudara. Oh sebetulnya gini ya, ini menurut ilmu manajemen, katanya orang-orang itu harus pembagian tugas. Jadi supaya bisa menggenapi firman Allah, pembagian tugas. Jadi ini bagian ini. Nah tugasnya kebanyakan, lalu akhirnya kita menetapkan 11 tua-tua. Hebat. Dengan 11 ide, 11 kehendak, 11 selera. Sehingga setiap kali bertemu, ribut saudara. Teknis yang maunya baik, hasilnya malah tidak baik. Sampai akhirnya frustrasi. Berkata, bubar. Bayangin saudara. Kita sudah pernah melewati zaman gereja dagelan itu sudah pernah saudara. Ngalami semua. Yang dagelan siapa? Ya kita. Allah tetap serius. Tapi karena kita terjebak, semua perintah Tuhan hanya diendapkan, berhenti sampai di pikiran. Seharusnya diturunkan sampai ke bawah. Dan lalu dia akan lakukan apa yang dia mau kita lakukan. Tapi saya berkata dengan jujur kepada saudara. Dari sini ya, turun ke mari. Nggak ada 40 senti. Ini bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Bisa sampai mati nggak nyampe-nyampe ke sini. Saudara. Ngerti semua di sini. Tapi tidak di sini. Tahu infonya banyak di sini. Tapi tidak pernah sampai menjamah yang di sini. Jarak 40 cm ini saudara. Ini bisa puluhan tahun. Sampai mati. Gak nyampe-nyampe. Kalau ngendap sampai di sini, kritik keluarnya. Bus. Ngomongin orang. Terus naik lagi. Hanya gini. Ini cepat kalau dari sini cepat. Dar. Sini ke sini, waduh. Nyanggok di sini. Nyangkrok di sini. Makanya banyak orang sekarang mengalami masalah tenggorokan, saudara. Karena kebenarannya nyangkut semua di sini. Dan tidak pernah mau turun sampai ke bawah. Selalu manusia begitu. Tapi saya mau beritahu saudara, itu enggak ada gunanya. Hari Kamis yang lalu saya sampaikan begini. Ada orang, dulu orang tua saya kalau ngajari begini saudara. Tahu bahwa saya dipanggil jadi hamba Tuhan, hati kecilnya tidak rela karena takut kelak ini hidupnya susah. Lalu kemudian dia berkata begini, yang penting kamu harus lulus sampai sarjana. Sebab Petrus dengan Paulus berbeda katanya. Bedanya apa? Bedanya Petrus itu tidak terdidik. Paulus terpelajar. Makanya suratnya Paulus lebih banyak. Suratnya Petrus sedikit. Logis saudara ya. Jadi kamu mesti pinter seperti Paulus.
supaya kamu bisa berarti banyak untuk kerajaan surga. Betul nggak saudara? Kelihatannya. Tapi kalau Anda lihat apa yang Paulus alami, apa yang hasil tulisannya, tidak ada sangkut paut dengan inteleknya sebetulnya. Justru dia berkata, semua yang dulu berharga berarti bagi dia, yang mulia bagi dia, kuanggap sampah. Waktu dia kenal dengan Yesusnya, dia berkata, wah semua ini gombal semua ternyata. Bayangin. Saya tidak ngajari saudara keluar kuliah, puji Tuhan, rasa sekolah. Tapi saya mau beritahu saudara, sekolah kita untuk kita berhadapan dengan masyarakat. Tapi sekolah roh Tuhan dalam kita, untuk kita bisa bergaul dan hidup bersama dengan dia, saudara. Sebab dunia tetap minta bukti sesuai dengan standar mereka. Jangan orang tersandung karena kita mbangeti. Goblokin teman orang berkata. Tapi dalam urusan dengan Tuhan, intelek kita laku. Saya gambarkan hari Kamis yang lalu seperti begini, saudara. Anda ini kuliah di fakultas teknik kimia. Anda jenius. IP Anda keluar 4. Selalu A. Dosen sampai minder sama saudara. Kimia. Begitu lihat ballpoint langsung analisa kimia jalan. Ini pasti ada, ini zat besinya mesti ada katanya. Coba dincipi, nah ada zat besinya. Pinterin karuan. Ketemu kertas, cuma dilihat, dicium, diisap sedikit. Wah ini ada ininya. Mengandung tinta ini. Tinta itu adalah senyawa dari ini. Langsung teorinya hebat sekali. Anda seorang jenius kimia. Lewat di Kapuran. Sate kambing ini. Langsung ngerti. Ini senyawa antara areng, api, segala dan kambing di sate kambing. Langsung ngerti. Kimia soalnya saudara. Hebat, jenius sekali. Lalu si jenius kimia ini datang dia ke pusat budaya. Di mana ada lomba nembang. Uro-uro, sidromilir saudara. Saya mau tanya itu ilmu kimianya laku tidak di situ saudara? Apa hubungan kimia dengan nembang? Bisa. Orang nembang itu bersuara, lalu ada buah baunya, itu mengandung unsur-unsur, itu bisa. Tapi yang diminta bukan menganalisa bau mulut orang saudara, tapi nembang. Waktu Anda suruh nembang, ilmu kimiamu nggak laku. Hari itu kau mesti yang penting bisa silo, lalu nembang saudara. Itu yang dibutuhkan. Dengan Allah, kita berhadapan dengan suatu dimensi dunia yang berbeda dengan yang dunia manusia kita ini jalani. Kalau kita mencoba dengan apa yang ada pada kita, mencoba untuk memahami dia, mencoba untuk menghadapkan ke dia, semua yang berasal dari pikiran manusia kita, Anda akan kecewa. Sebab dia Allah yang tidak pernah mau diajak berargumentasi dengan manusia kita. Anda harus kenal akan kemahakuasaannya. Kalau dia berkata pergi, pergi saudara. Karena ada sesuatu yang baik yang dia sediakan buat kita. Amen, saudaraku. Nah hal yang kedua, sekarang lihat pada pasal yang ke-7 dari kitab Hakim-Hakim. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di rumah Anda baca semua ya ceritanya, karena ini menarik sekali. Pasal 7 mulai ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Rakyat itu mereka mengambil bekal dan sanggakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Nah ini Tuhan. Hal yang kedua kita belajar tentang dia. Tuhan itu tidak suka pakai orang kuat, saudara. Kalau manfaatkan mereka suka dia. Tapi kalau maki sungguh-sungguh dipakai Tuhan, dengan kekuatannya, dia enggak hobi. Sebab dia berkata begini, jangan-jangan nanti mereka berkata, kami menang dengan kekuatan kami sendiri. Saya merenungkan saudara, mengapa Tuhan selalu begitu? Dengan kata lain, dia tidak mau kemuliaannya dibagikan kepada orang lain. Anda harus kenal pribadi Tuhan ini. Sebab manusia cenderung begini saudara, kalau dia menghasilkan sesuatu, yang dia pamerkan itu bagian dari apa yang dia lakukan. Contoh begini, saya pernah makan siang dengan seorang gembala sidang, orang Jakarta. Dia sedikit mengeluh dengan apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, karena beberapa gereja banyak membuat seminar tentang cell group. Dan dia hadir dalam seminar itu, beberapa kali dia hadir. Dan sempat dalam beberapa session itu, walaupun tidak terlalu banyak, gembala sidangnya berkhotbah tentang bagaimana roh Allah itu membaharui hidupnya. Dan dengan pembaharuan itu, akhirnya gereja itu berkembang. Dan Allah memberikan ide kepada dia untuk melakukan akan sel di gerejanya. Nah, kemudian, tapi kenyataannya, sebagian besar dari seminar itu, dihabiskan untuk bicara tentang bagaimana menyelenggarakan sel group dalam gereja. Dari keluhan yang muncul ke dia berkata begini, bukankah ini sebetulnya penipuan walaupun tidak disengaja? Yang membuat dia berkembang bukan selnya, tapi ketika Allah mengubah hidup si gembala itu, lalu kemudian gerejanya bertumbuh. Bahwa sel itu merupakan sistem yang Allah berikan itu betul. Tapi sebagian besar yang diceritakan adalah bagaimana mereka melakukan pekerjaan menghasilkan gereja sel. Yang dipromosikan sistemnya, bukan Allah yang memberkati. Saya renungkan beberapa saat saudara perkataan dia. Tapi kalau Anda perhatikan di mana-mana, selalu orang seperti itu. Waktu kita kesulitan, kita nangis-nangis luar biasa. Waktu doa terjawab,
Yang dipromosikan bagaimana kesetiaanku, bagaimana caraku sembahyang. Oh, tak tangisi Pak, tak tangisi sampai gulung kuming. Makan lihat hasilnya luar biasa. Lupa zaman gulung kuming sudah nyembah-nyembah, ampun-ampun saudara. Begitu berhasil yang ditonjolkan usaha saya ini. Sekalipun namanya rohani saudara. Ketika ada hasil orang berkata, ya tak posoni. Sampai ngeleh-ngeleh, tak tahan, tak pangani telotok sedino. Bayangin saudara. Lihat hasilnya. Luar biasa sekarang. Siapa yang melakukan ini? Tak posoni. Tahu katanya. Lalu membuat kartu nama. Puasa tela katanya. Jadi ada enggak saya enggak tahu. Tapi ini promosi dirinya sebetulnya. Yang ditonjolkan bukan Allah yang memberkati. Tapi yang ditonjolkan justru usahaku. Pernah lihat begitu? Atau pernah ngalami begitu? Saudara punya pergumulan. Luar biasa pergumulannya. Lalu kemudian saudara berkata, saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Yang ditekankan itu usaha saya. Sudah ngantuk loh. Tak melek-melek. Tak isolasi motoku. Aku baca Alkitab. Usaha saya ini. Lalu berhasil. Yang ditonjolkan itu usahanya. Saya ngerti? Manusia selalu begitu. Padahal jelas yang memberkati Tuhan. Waktu kita nangis-nangis sudah tidak berdaya itu. Tapi ketika semuanya selesai, kita tampilkan diri kita sebagai pahlawannya. Dan Allah cuma pemberi berkat di belakang saja. Allah mengerti itu. Dan setiap orang yang tinggi hati, dia mesti berhadapan dengan dia lagi. Tuhan tidak mau berhadapan dengan anaknya sendiri, saudara. Oleh karena itu, dia tolong kita. Supaya kesombongan, kalau bisa, jangan sampai muncul. Tapi tetap muncul lagi, saudara. Tapi dia coba tolong dan berkati kita. Dia coba buktikan kamu ini tidak bisa apa-apa. Semua karena aku. Dan manusia tidak mau nyadari itu. Coba Anda punya MK. Ya, zaman gak maju, ikut trainingnya Pak Yos. Setiap bulan ikut terus. 6 bulan ikut terus pokoknya. Akhirnya satu kali maju berkembang. Wah, luar biasa. Tidak sia-sia. Ikut training terus aku ini. Udan, angin, tetap jalan. Banjir melanda. Tak belah kalau perlu banjir aku datang. Ya, tak besuk satu-satu jemaat dengan setia. Ongkos Daihatsu-nya berapa itu aku keluarkan. Sekarang luar biasa. Dari 3 sudah jadi 5. Luar biasa. Hampir 100% kemajuannya. Yang ditonjolkan kan usahanya, saudara. Tuhan ngerti itu watak orang kok begitu. Sehingga dia berkata, jangan-jangan nanti kalau mereka menang, mereka berkata, kami menang dengan kekuatan kami sendiri. Saudara mau dipakai Tuhan? Simple. Yakinkan dia, engkau tidak akan ambil kemuliaannya. Itu tidak gampang. Oh saya bisa Pak, saya yakinkan. Begitu Anda meyakinkan itu sudah langsung tidak lulus saudara. Karena orang berkata, aku gak bisa meyakinkan. Dia tahu siapa aku. Roh Kudus yang bisa bawa aku sampai ke level yang dia inginkan. Kalau Anda berkata, baik saya yakinkan Pak sekarang Tuhan, yakinlah apa yang saya katakan. Tuhan berkata, orang yakin aku. Sebab ketika kita meyakinkan dia, kita pakai usaha kita sendiri lagi. Tuhan berkata, loh baru satu langkah, langsung gugur. Nah, itu manusia. Selalu dia cari yang gak dianggap saudara. Betul-betul. Dia hanya mau tunjukkan, semua itu karena aku, bukan karena upaya. 32.000 orang ikut Gideon. Saya berkata begini, yang takut dan gentar, suruh pulang. Istilah Tuhan, enyah. Waduh, kayak ngusir setan. Enyah engkau, enyah. Yang langsung ditawari, siapa takut dan gentar? Bagusnya jujur saudara. Daripada perang sambil redek ketakutan kan pulang mereka. Yang pulang gak tanggung-tanggung, 32.000. Pulang 22.000, sisa cuma 10.000. 10.000. Saya berkata, terlalu banyak. Kurangi. Dan ujiannya mengerikan saudara. Bukan ujian mana yang panahnya paling tepat,
yang pedangnya paling kuat ngayunnya, enggak. Minum. Tuhan kalau nguji saudara, makanya saya kasih peringatan pada saudara. Kadang-kadang kau dihadapkan kepada hal sederhana sekali. Tanpa sadar, kau diuji. Jadi ujiannya kau suruh minum. Dan minum sebagian besar kayak anjing. Lihat air langsung syup. Nggak ada sabarnya, ingin semua langsung. Itu kalau Anda baca, itu bicara karakter orang saja. Akhirnya yang dapat cuma 300. Saya nggak tahu saudara. Kalau yang kayak anjing itu 300, mungkin yang kayak anjing yang dipilih saudara. Selalu mesti diambil jumlah yang, istilahnya Pak Yusak, Tuhan itu selalu ingin menciptakan ketegangan-ketegangan. Mungkin kalau ya, yang minum cuma 50, ya 50 diambil saudara. Dari 32.000 tinggal 300. Nah itu Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata, nah musuhnya berapa? Diperkirakan 135.000. Kalau Anda baca teliti kisah ini ya, 135.000 musuhnya. Tuhan berkata, kasih aja 300. Mereka berkata, wah ini diajak mati, betul ini. Ini bukan perang tapi dikirim ke liang kubur sebetulnya. 300. Tapi itu Tuhan, saudara. Jangan ngomong teknis soal dia, dengan dia, saudara. Sebab Tuhan punya aturan teknis sendiri yang beda dengan kita. Anda tahu kitab Ulangan berkata begini, 1 orang mengalahkan 1.000, 2 orang mengalahkan berapa? 10.000. Ayo teknisnya Pi. Kalau kita misalnya hitung 1 orang 1.000, 300 orang ngalahkan berapa saudara? Harusnya. 300.000 minimal. Musuhnya berapa? 135.000, jadi masih cukup. Itu hitungannya Tuhan saudara. Hitungan kita, 135.000 dibagi 300. 1 orang lawan berapa itu berarti? Loh, susah tuh, kurang intelek, enggak apa-apa saudara. Aku enggak ngerti. Hitung sendiri saudara. Nanti bukan khotbah malah matematika. Tapi itu yang berat menurut manusia. Kalau Anda teknisnya Tuhan, nah perang lawan sekian. Nusuk 1 ditusuk 5. Mana bisa menang? Tapi dia enggak pernah urusan teknis. Kalau perlu matahari suruh berhenti saudara. Buat dia sederhananya. Tapi ini yang selalu dia kerjakan. Dibuatnya kita betul-betul sudah berkata Tuhan sudah nggak bisa. Kalau Anda masih gerak banyak, masih bisa. Tuhan berkata biarkan. Sampai puas dia bergerak. Setelah engkau berkata sudah Tuhan, aku nggak bisa lagi. Tapi kalau orang dagang nggak bisa. Tapi karena saya perlu modal Pak. Suruh diam nggak bisa. Saya perlu modal. Mana ada uang dari langit turun? Kalau perlu, saudara. Kalau perlu. Cuman buat kita susah. Lalu kita mulai lagi utang sana, utang sini. Dan Tuhan berkata, kamu sedang menggali kuburmu sendiri dengan cara begitu. Dan berapa gelintir yang akhirnya berhasil. Dan berapa banyak yang akhirnya tetap tidak berhasil. Sampai akhir hidupnya. Nah itu Allah, saudara. Kalau Anda mengizinkan Tuhan yang lakukan semuanya dengan kekuatannya, Anda akan lihat kemuliaannya. Saya baca artikel menarik sekali, ini kisah nyata di Amerika terjadi. Ada seorang ibu yang punya seorang anak laki-laki, mungkin baru umur sekitar 7-8 tahun begitu. Ibu ini begitu ingin anaknya ini pinter main piano. Dari kecil dileskan piano. Tapi ini anak nggak terlalu demen sebetulnya, tapi ya terpaksa karena ibunya nyuruh. Suatu hari ada seorang grandmaster yang hebat datang di kotanya dan membuat konser, namanya Paderewski. Lalu ibunya beli 2 tiket VIP paling depan supaya ajak anaknya nonton konsernya Paderewski. Ketika itu hallnya penuh sekali, waktu masuk si anak kecil ini bengong, lihat
piano grand yang besar. Wah, dia nggak pernah lihat, nggak pernah main yang begitu. Dia mainnya piano biasa. Dia, wah ini piano hebat. Nah, rupanya banyak orang-orang yang tetangga-tetangganya juga ikut nonton. Di sebelah ibu ini ada juga beberapa ibu tetangganya. Jadi akhirnya ibu ini ngobrol dengan temannya. Dia biarkan anaknya duduk sendirian di sebelahnya. Ketika itu kemudian waktunya tiba, lampu diredupkan, hampir gelap total kecuali di panggung disorot dengan lampu di piano yang besar itu. Ibu ini mau memberitahu anaknya sebentar lagi mau dimulai, dia noleh ke samping, anaknya sudah tidak ada, saudara. Kabur anaknya. Dan tiba-tiba ibu itu kaget setengah mati. Di mana anaknya? Duduk di kursi di piano yang harusnya Pede Rizky ini mau main. Kaget, saudara. Lampu sudah disorot, semua orang lihat. Bukan Pede Rizky yang muncul, anak kecil baru latihan piano duduk di situ. Dan ini anak tidak urusan, saudara. Anak namanya anak. Pede Rizky-nya belum tampil, ini anak duduk dan dia mulai main. Lagu yang sederhana, apa? Twinkle Twinkle Little Star. Ding ding ding. Gimana? Ding 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 ding. Nah begitu. Wah, aku ngerti piano. Dia main lagu begitu, Twinkle Twinkle Little Star. Jadi dia pakai 2 jari, kayak orang ngetik enggak ajaran itu, saudara. Nyata? Kan harusnya kan katanya begini-begini, saya nggak tahu juga lah. Dia pakai 2 jari, kayak kungfu begini dia mulai, saudara. Nah, lihat anakku main di situ. Dan dia tahu ini ngaco sekali. Dan dia main beberapa kali, saudara. Dan ini Pede Rizky keluar, ibunya tambah tegang, mau teriak nggak berani kecekik lehernya. Ini ngamuk orang ini repot katanya. Dan ketika anak ini lihat yang punya piano datang, dia mau berhenti, saudara. Tapi Grandmaster ini berkata, don't quit, keep playing katanya. Main terus, main terus. Jadi main lagi ini anak, saudara. Main lagi ini anak. Disuruh main sama yang punya. Dia main. Tapi apa yang Pede Rizky buat, saudara? Dia ambil kursi lagu 1. Dia duduk di belakangnya. Dia kembangkan kedua tangannya. Dia isi kanan kirinya. Si anak di tengah tetap begini, saudara. Dia main di sini, dia main di sini. Orkestranya dia kasih komando. Semuanya nyanyi Twinkle Twinkle Little Star. Dan dia main di sini, dia main di sini. Selama kurang lebih beberapa menit dia mainkan ini. Si anak tetap aja asik begitu, saudara. Dan itu karena ini orang jago sekali. Ini setiap ketukan si anak ini tetap bunyinya terdengar. Dia ikuti dengan permainan yang begitu luar biasa. Orkestra di belakangnya semua ikut main sambil senang, ingat masa kecilnya semua yang gesek biola, yang main bass gede, semua senang, happy sekali. Dan sekian menit itu seluruh penonton berdiri, mereka memberikan tepuk tangan bermenit-menit tidak berhenti, saudaraku. Seorang anak dengan Twinkle Twinkle Little Star dengan 2 jari bisa membuat seluruh audiens berdiri. Nek anak tidak tahu diri, dia berkata, terima kasih, terima kasih. Tidak tahu diri, saudara. Itu kan kita, kan? Sudah hebat diberkati, terus kita seperti ini kita. Terima kasih. Goblok. Minta ampun. Itu kan dia, saudara. Sama dengan Tuhan. Jadi mainlah. Sehebat-hebatnya kita itu cuma ini, saudara. Menceti begini. Yang membuat sepertinya wow, itu Tuhan. Ngerti, saudara? Ini loh 300 tentara itu kayak begini. Sisanya dia semua. Lalu kita mau ambil bangga apanya sebetulnya? Nggak ada. Kalau saudara ngerti begitu, cara hidupmu lain. Cara bicaramu lain. Caramu engkau bertindak pun berbeda. Sebab engkau tahu, engkau bergantung mutlak kepada dia. Tidak ada yang dibanggakan. Kalau engkau sudah kerjakan itu, yang lain tepuk tangan. Mungkin hari berikutnya teman yang ngomong gini, mainmu jelek. Mungkin tuh, saudara. Dia berkata, ya betul.
Yang bagus tuh pada rezeki yang di belakang, saudara. Aku memang mijeti piano tok dengan 2 jari. Tidak lebih dari itu. Anda bisa ngerti? Nah, itu Tuhan kita. Kalau kita bisa ngerti, luar biasa. Ingat, Dia Tuhan yang berdaulat. Semua sumbernya dari Dia. Tidak ada bagian dari hidup kita yang bisa kita banggakan. Seandainya semua anak Tuhan mengerti konsep ini, apapun yang dia punya akan diberikan untuk membuat namanya dimuliakan lewat hidup kita. Amen, saudara. Coba buka 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat 7 mulai. 2 Korintus pasal 12, perhatikan pada ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan, apa? Itu yang selalu Tuhan coba cegah dari hidup kita. Kita ini kalau sudah berhasil sedikit, waduh, sepertinya dunia itu milik kita dan kita, we are the best. Yang lain itu cuman yang lain cacing, kita yang paling baik, gitu aja. Dan Paulus tuh terima banyak hal, tapi konsekuensinya Anda perhatikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku apa? Kuat-kuatnya itu karena kekuatan Dia. Dalam kelemahan kita, kuasanya sempurna. Ini orang pinter loh, saudara. Dikasihkan utusan iblis. Jadi dia bilang ini, dengan kata lain dia ngomong begini. Kalau aku tuh meninggikan diri, ini aktif. Kalau aku merendahkan diri, ini jadi tidak terlalu aktif. Saudara mau terus digocoh iblis, tinggikanlah dirimu terus, saudara. Diintai terus. Makin kita ini makin tenang, makin baik. Ini seperti orang jalan di lorong sempit. Yang kanan kirinya itu duri. Kalau dia mau jalan begini aja, dia tidak akan kena duri, saudara. Tapi dia berkata, kesuwen, dia begini, saudara. Dia luka. Jadi tergantung mau sikapnya kayak apa. Dan itu sudah menanti kita. Di tempat kita mungkin durinya di sekitar kepala ini, saudara. Kalau sudah mulai melembung, mekar begitu ya. Dadanya mulai mekar, kepala mulai melembung, dor, meledak, kempes lagi. Gitu. Saudara mau digituin? Ya teruslah tinggikan dirimu. Tapi saya beritahu, Paulus ngerti dalam kelemahan, kuasanya menjadi nyata. Balik ke Gideon tadi. Hakim-hakim pasal yang ke-7. Teruskan sedikit, saudara. Teruskan pada ayat yang ke-10. Ayat 9, dari Hakim-hakim pasal 7, ayat 9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, ini lucu, saudara. Jadi begini kan, Gideon itu sudah terima banyak pernyataan Tuhan. Ya, kamu akan disertai, diberi berbagai macam tanda. Lalu kemudian 32.000 orang ikut dia. Senang kan, saudara? Takutnya sudah mulai hilang,
dia mulai merasa kuat. Setelah dia mulai merasa kuat, Tuhan berkata, terlalu banyak Gideon. Turunkan, tinggal 10.000. Tuhan berkata, terlalu banyak Gideon. Turunkan lagi, 300. Yang 300 ini sudah berani, yang ganti takut siapa? Gideonnya, saudara. Lihat ayat berikutnya. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu. Maka kau dengarkanlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu apa saudara? Dia turun, berarti dia takut sebetulnya. Turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Kebetulan ini sebetulnya kebetulan enggak saudara? Tidak. Semua yang kebetulan tidak kebetulan sebetulnya. Semua diatur dia. Tapi Tuhan memberikan bahasa seperti yang kita kenal. Kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampaklah sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel dan berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Dan kemudian dia perang. Dan dia menang, saudara. Tuhan berkata, kamu ini cuma sekeping roti jelai. Sekeping itu kan sedikit, saudara. Ya, sekeping, secuil. Roti jelai itu adalah roti yang dari bahan rontokan gandum yang jelek. Dan itu untuk makanan orang-orang miskin. Ya, kalau Anda beli beras di Dolok, ada istilahnya broken. Nah, brokennya berapa persen? Ini broken 90% kalau Anda masak dari nasi apa saya nggak tahu. Tapi roti jelai ini adalah sisa-sisa sebetulnya. Barang broken, barang rusak, sisa-sisa dikumpulkan, diolah jadi roti jelai. Nah orang-orang yang miskin tidak punya uang cukup membeli roti yang murahan ini. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, Gideon, kamu ini cuma orang murahan dan sedikit jumlahnya. Tapi aku akan membuat kamu yang murahan dan sedikit itu menang. Dan kalau Allah itu mau, saudara, itu yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau Anda merasa tidak punya apa-apa, gak tahu mesti berbuat apa, tidak berdaya, ada kabar baik sebetulnya. Pintu mujizat di depan mata. Kok gak kelihatan Pak? Nah, pakailah kacamata firman Tuhan. Nanti kan ketok, saudara. Nah, banyak orang Kristen sudah begitu, sudah dekat dengan mujizat, muter terus, muter terus, muter terus. Berhenti muter, saudara. Diam di tempat, lihat ke depan, mujizat di depan mata saudara. Amen. Yang terakhir, pasal 7 sekarang. Perhatikan pada ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher, dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb,
dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Terjemah lain, lalu mereka mengkritik dia dengan tajam sekali. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini? Jika dibandingkan dengan kamu, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Ebiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat ku capai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Nah, selalu orang itu begini, saudara. Kalau sudah menang, lu aku kok melu-melu. Kok dikerja ke dewi? Sebab orang ingin namanya juga ditulis sebagai pemenang. Kereta api dengan gerbong pemenang itu banyak orang ingin lompat ke sana. Waktu ke medan perang tidak ada orang mau lompat. Waktu pulang dari perang menang semua ingin lompat. Karena apa? Mendapat sambutan masyarakat. Itu manusia. Tapi jawaban Gideon itu luar biasa. Dia berkata begini, apa yang telah dicapai, yang ku capai jika dibandingkan dengan kamu? Dalam terjemahan lain, The Living Bible menulis begini, your action at the end of the battle were more important than ours at the beginning. Tindakanmu pada akhir dari peperangan lebih penting dari apa yang kami lakukan pada awal peperangan. Saya masih ingat Pak Adi Sutanto sering khotbah zaman sekian tahun lalu. Dia pernah khotbah, dia berkata begini, yang penting itu kata akhirnya. Dan Gideon sadar, kita boleh memulai sesuatu yang luar biasa. Yang penting kata akhirnya. Biasanya untuk memulai sesuatu yang baru orang semangatnya luar biasa. Tapi yang penting itu kata akhirnya. Tindakanmu, actionmu pada akhir dari peperangan lebih penting dari yang kami buat pada waktu awal peperangan. Seringkali kita memulai dengan begitu bagus. Kita mengakhiri dengan begitu menyedihkan sekali. Saya mau katakan demi kasih Tuhan, kalau kita mulai bergerak dalam roh Tuhan, bergerak dalam ketaatan, jangan berhenti saudara. Sampai tuntas semua yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Amen saudara.